Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi tentang alat bantu perancangan sistem informasi. Sebenarnya ada beberapa materi yang kita bahas pada pertemuan ini. Untuk lebih detailnya nanti bisa dibaca di bahan ajar yang telah saya upload, saya berikan di e-learning, termasuk pengulasan tentang beberapa materi yang dulu pernah kita pelajari di mata kuliah pemrograman komputer. Di antaranya adalah hardware, tentang permasalahan tentang hardware, pembahasan tentang hardware, tentang software, tentang komunikasi online dan offline, dan jaringan komputer. Untuk ini kita akan langsung kepada materi tentang alat bantu perancangan sistem informasi. Ada beberapa hal yang digunakan dalam ketika kita ingin melakukan perancangan sistem informasi. Di antaranya adalah alat bantu perancangan sistem, alat bantu perancangan logika pemrograman, dan alat bantu tentang pembuatan basis data. Untuk saat ini saya akan bahas tentang salah satu alat bantu perancangan sistem informasi, yaitu data flow diagram. Untuk yang lainnya nanti Anda bisa baca di bahan ajar yang telah saya upload di e-learning. Apa itu data flow diagram? Ini adalah salah satu tool atau alat yang paling penting digunakan oleh seorang analis sistem. Bahwa kita di teknik industri, kita sebenarnya tidak ditujukan nanti menjadi seorang programmer, itu bukan. Kita lebih diarahkan untuk menjadi seorang analis sistem. Namun demikian akan lebih baik jika Anda memang menguasai selain analis sistem juga programmingnya. Penggunaan DFD sebagai modeling tool diperlukan oleh DeMarco and Jordan and Jen and Charlson, empat tenaga ahli ini. DeMarco and Jordan tahun 79 dan Jen and Charlson 79 juga. Ini mendominasi tentang simbol-simbol yang paling sering digunakan dalam proses pembuatan data flow diagram. Dua ini menggunakan metode atau menggunakan pendekatan kepada analisis sistem yang terstruktur. Artinya tahapan-tahapan ini, proses-prosesnya itu lebih terstruktur. DFD menggambarkan arus data. Sekali lagi, karena dari namanya Anda sebenarnya sudah bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Data flow diagram, data flow aliran, D itu diagram, itu gambar ya. Artinya kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia menjadi gambar arus data, yaitu menggambarkan arus data dari suatu sistem informasi, baik sistem lama maupun sistem baru, secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut berada. Ya, karena data DFD ini hanya menggambarkan arus datanya ya. Misalnya dari penjualan ke konsumen, dari mahasiswa ke kepegawaian, kemudian dari supplier ke penerima dan seterusnya. Nah, ini proses aliran datanya seperti apa digambarkan dalam bentuk simbol-simbol seperti itu. DFD merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data. Sekali lagi, karena ini data flow, aliran data, maka yang kita gambarkan adalah arus datanya, yang dengan harapan bahwa nanti akan mudah dikomunikasikan oleh para pembuat program atau programmer. Ada 4 simbol yang biasa digunakan dalam DFD, yaitu entity atau entitas atau kesatuan atau subjek juga bisa. Yang kedua, data flow, arus data, aliran data, kemudian arah data juga bisa ya. Yang ketiga, ada prosesnya, data itu kemana, kemudian diapakan, kemudian penyimpanan data atau data store. Nah, untuk simbolnya menggunakan ini, simbolnya ada 2 pengelompokan, yaitu menurut DeMarco and Jordan dan menurut Jen and Charlson. Keterangannya seperti ini, bahwa ketika kita ingin menggambarkan sebuah source atau sebuah kesatuan atau sebuah entitas, maka digambarkan dengan kotak sama. Nah, untuk proses
atau pengerjaan maka DeMarco menggunakan simbol lingkaran, dan Generation menggunakan simbol kotak dengan ada tanda garisnya. Kemudian untuk aliran sama tanda arah panah. Kemudian untuk data store atau simpanan atau penyimpanan data ya, ini kalau pakai DeMarco nanti bentuknya garis 2, kalau menurut Generation ada kotaknya di ujungnya. Nah, ini tentu saja kalau kita pengen detail, sebenarnya pengen menggunakan ini karena ini lebih detail, karena misalnya diproses ini yang bagian atas ini ada bisa menunjukkan nomornya, di sini bisa menunjukkan nama pekerjaannya. Kemudian yang di data store di sini bisa medianya, kemudian di sini nama penyimpanan, sehingga ketika kita pakai Chain Insertion maka ini lebih detail atau lebih terlihat gambarannya. Kemudian apa itu entitas atau kesatuan atau subjek adalah misalkan di suatu kantor, departemen atau divisi lain dalam perusahaan, tetapi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Kemudian bisa juga orang atau kelompok orang di organisasi tapi di luar sistem yang sedang Oke, bisa kantor, departemen atau divisi, orang atau kelompok. Kemudian suatu organisasi, orang atau orang yang berada di luar organisasi, misalnya langganan atau pemasok. Kemudian sistem relasi lain di luar sistem yang dikembangkan, sumber dari asli, intinya adalah orang-orang atau pihak-pihak atau kesatuan atau entitas yang di sana berperan, atau pihak-pihak yang kemudian akan melakukan suatu pekerjaan, atau dia adalah sebuah objek atau sebuah subjek. Ini yang kesatuan atau entitas ya. Penerima akhir atau benda akhir dari suatu laporan yang dilakukan sistem. Simbolnya kotak seperti ini, misalnya nih orang, akuntansi, departemen itu, pemasok, pihak A, B, C ya, isinya sebenarnya di sini. Ya, atau gudang tempat ya. Arus data. Apa yang arus data atau alirannya, yaitu sebuah formulir atau dokumen laporan yang tercetak yang dihasilkan oleh sistem, tampilan atau output yang dihasilkan oleh sistem, masukan untuk komputer input ya, kemudian komunikasi ucapan, perintah dan sebagainya, karena memo, surat-surat atau memo, data yang dibaca atau direkam ke suatu file, suatu isian yang dicatat dalam buku agenda, intinya semuanya adalah bentuk-bentuk pekerjaan atau processing yang akan diproses ya. Transmisi data dari suatu komputer ke komputer yang lain, inilah arus data. Dia bisa dalam bentuk formulir, laporan dan lain sebagainya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Ini entitas pelanggan, ini arusnya adalah order langganan ataupun pembayaran yang kemudian masuk ke dalam proses order langganan. Nah, di sini ketika ini ada dua kegiatan yang masuk ke satu kegiatan, dua arus yang masuk ke satu kegiatan, maka sebenarnya bisa disingkat menjadi satu saja, yaitu satu garis, di mana di sini berisi order langganan dan pembayaran. Oke, mungkin itu yang dulu yang kita sampaikan. Kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.